Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan materi tentang pernyataan dan persamaan yang beranggotakan acara Amin Rais, M. Dafafatur Rahim, Muhammad Nandu Rizki, Muhammad Ramadan Siregar, Iksan Arif Firmana Iksan Sinaga, Rani Salsabila, Puji Lestari. Untuk materi pertama itu pernyataan dan persamaan. Menentukan nilai pernyataan apabila nilai numerik digunakan konstanta dalam suatu pernyataan. Expression. Pernyataan ini sendiri memiliki nilai numerik yang diperoleh dengan mengikuti aturan prioritas yang biasa. Proses ini dikenal sebagai penentuan nilai evaluating pernyataan. Jika 1 sama dengan I sama dengan 2 dan G sama dengan 9,81, maka pernyataannya 2X akar dari 1 per G. Ditentukan nilainya sehingga menghasilkan 2X akar dari 2 per 9,81 sama dengan 2,84, sehingga lungka 2 tempat desimal X sama dengan 3,14.159. Jadi marilah kita lihat 3 contoh berikut. Untuk contoh pertama, jika V sama dengan XH per 6, 3R kuadrat sama dengan H kuadrat. Tentukan nilai V apabila H sama dengan 2,85, 24 dan X sama dengan 3,142. Dengan membantukan nilai-nilai yang diketahui, menambahkan nilai-nilai yang diketahui. V sama dengan 3,142 dikali 2,85 per 6. 3X 0,24 kuadrat ditambah 2,85 sama dengan 3,142 dikali 2,85 per 6. 3,38938 ditambah 8,123 sama dengan V sama dengan 186,46. Jadi untuk hasil contoh pertama itu sama dengan 185. Itu yang kedua. Untuk contoh kedua, jika R sama dengan R per 1, R1, R2 sama per R1 tambah R2. Apabila R per 1 sama dengan 276 dan R pangkat 2 sama dengan 145. R sama dengan, lanjut, R sama dengan 9. Untuk contoh ketiga, jika V sama dengan XB per 12, D kuadrat ditambah DD ditambah D kuadrat, tentukan nilai V hingga 3 angka signifikan apabila B sama dengan 1,46, D sama dengan 0,86
D sama dengan 0,517 dan X sama dengan 3,142. Penyelesaiannya V sama dengan 3,142 dikali 1,46 per 12. Untuk rumusnya itu V sama dengan AB per 12. Jadi untuk penyelesaiannya V sama dengan 3,142 dikali 1,46 per 12, 0,864 kuadrat ditambah 0,517 ditambah 0,517 kuadrat sama dengan 3,142 kali 1,46 per 12 sama dengan 0,7465 ditambah 0,864 kali 0,517 ditambah 2673 sama dengan 3,142 kali 1,46 per 12 0,7465 ditambah 0,4467 sama dengan ditambah 0,2673 sama dengan 3,142 dikali 1,46 per 12 sama dengan 0,5583. Jadi nilai V adalah 0,558. Sehingga untuk menentukan 3 angka signifikan. Untuk 3 angka signifikan yaitu 558. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dava Fatur Rahim. Kepada Dava Fatur Rahim dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan. Persamaan karena nilai-nilai variabel dan konstanta yang berbeda menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Untuk pernyataannya, kita menggunakan nilai pernyataan ini untuk variabel lain. Dan oleh karena membentuk suatu persamaan atau equation, misalnya persamaan R sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3t. Pernyataan bahwa variabel R dapat diberi nilai dengan cara memberikan nilai untuk S dan T. Setiap kali menentukan nilai 2S pangkat 3 ditambah 3T, variabel R disebut variabel dependen dan subjek. Persamaan yang nilainya bergantung dependen pada nilai variabel independence S dan T. Untuk persamaan adalah suatu pernyataan matematis tentang kesamaan dari dua pernyataan, tetapi terdapat beberapa jenis persamaan yang berbeda. Selanjutnya, persamaan bersyarat. Suatu persamaan bersyarat atau education equation biasanya cukup disebut persamaan berlaku hanya untuk nilai simbol tertentu yang terlibat. Sebagai contoh, x kuadrat sama dengan 4 merupakan persamaan yang hanya berlaku untuk masing-masing dari kedua nilai x sama dengan plus 4 dan x sama dengan min 2. Selanjutnya, identitas. Suatu identitas merupakan pernyataan matematis dengan kesamaan dari dua pernyataan yang berlaku untuk semua nilai dari simbol yang didefinisikan pada kedua persamaan. Sebagai contoh, 5 kurang X sama dengan 10 kurang 2X. Berlaku untuk berapapun nilai X yang dipilih. Persamaan itu merupakan identitas. Pernyataan di kiri tidak saja sama dengan pernyataan di kanan. Persamaan di kiri disebut equivalent dengan persamaan di kanan. Suatu pernyataan merupakan suatu bentuk alternatif pernyataan lain. Oleh karena itu diberi simbol seperti itu ya, sama dengan yang berarti equivalent dengan ini simbolnya.
Selanjutnya adalah persamaan pendefinisian. Suatu persamaan pendefinisi merupakan suatu persamaan matematis tentang kesamaan yang mendefinisikan suatu kenyataan. Sebagai contoh, A kuadrat A dikali A. Di sini simbolisme A kuadrat didefinisikan untuk mengartikan A kali A, di mana simbol ini berarti didefinisikan sebagai. Jadi arti simbol segitiga, terus di bawah segitiganya ada seperti sama dengan, itu mengartikan sebagai didefinisikan sebagai ini. Persamaan menguntuk atau Assigny equation merupakan suatu kenyataan matematis, yaitu persamaan yang memperuntukkan nilai khusus buat suatu variabel. Sebagai contoh, P bagi sama dengan 4. Di sini nilai 4 diperuntukkan buat variabel P. Selanjutnya adalah rumus. Suatu rumus merupakan suatu kenyataan tentang kesamaan yang menyatakan suatu fakta matematis. Di sana semua variabel, dependen dari dan independen, didefinisikan sebagai jelas. Sebagai contoh, persamaan A sama dengan XR kuadrat. Pernyataan fakta bahwa luas A suatu lingkaran yang beradius R adalah XR kuadrat. Persamaan dengan dan apa simbol ekuivalen dengan sama didefinisikan sebagai, dan variabel P sebagai penghubung sering digantikan oleh tanda sama dengan titik itu. Ini ya. Walaupun sebenarnya kurang tepat untuk melakukan penggantian seperti itu, tapi nilai masih dapat diterima. Jadi termasuk jenis persamaan yang manakah masing-masing persamaan berikut. Yang A, I sama dengan T kuadrat G per 4X kuadrat, di mana T merupakan waktu periodik dan atau panjang bandul sederhana, dan G merupakan percepatan akibat gravitasi. Yang B, P sama dengan 3,4. Selanjutnya 4N sama dengan 4 kali N. Selanjutnya X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Selanjutnya R pangkat 3 dikurang S pangkat 3 per R kurang S sama dengan R kuadrat sama dengan, sama dengan R kuadrat ditambah RS ditambah R2 R kuadrat, di mana R tidak sama dengan S. Oke, lanjut materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya diserahkan pada moderator. Untuk moderator dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Dafa Rahim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iksanari Firmana Sinaga. Kepada Iksan dipersilahkan. Oke, di sini ada yang perlu dibahas. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini adalah A rumus, B persamaan pembentuk, C persamaan pendefinisi, persamaan bersyarat, dan identitas. Karena A persamaan ini merupakan fakta matematis yang menghubungkan nilai-nilai variabel T dan I serta konstanta G, di mana T, I, dan G mempresentasikan entitas
yang terdefinisi dengan jelas. B. Persamaan ini membutuhkan nilai 23,4 buat variabel V. C. Persamaan ini mendefinisikan notasi 4N yang karenanya tanda perkalian dihilangkan. D. Persamaan ini hanya berlaku untuk nilai-nilai tertentu pada variabelnya, yakni X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. E. Persamaan sisi kiri merupakan bentuk alternatif persamaan di kanan, sebagaimana yang dapat dilihat dengan melakukan pembagian. Perhatikan bahwa pernyataan ini tidak terdefinisi karena R sama dengan S. Sementara pernyataan di kanan ini hanya berlaku untuk nilai pernyataan terdefinisi. Sekarang kita lanjut ke frame berikutnya, yaitu menentukan nilai variabel independen. Kadang-kadang nilai autentik yang diberikan pada variabel yang konstanta dan suatu rumus mencakup suatu nilai untuk variabel dependen dan mengecilkan suatu nilai salah satu variabel independennya. Dalam hal itu, latihannya ialah untuk mencari nilai variabel independen yang sesuai. Sebagai contoh, diketahui bahwa T sama dengan 2V akar I per G, di mana V sama dengan 3,14 dan G sama dengan 9,81. Berapakah panjang I yang bersesuaian dengan T sama dengan 1,03. Dengan kata lain, diketahui 1,03 sama dengan 6,28 kali akar 1 per 9,81. Cari I. Kita mencarinya dengan memisahkan I pada suatu sisi persamaan. Jadi pertama-tama kita bagi kedua sisi dengan 6,28 untuk menghasilkan 1,03 per 6,28 sama dengan akar 1 per 9,1. Suatu persamaan mirip dengan sebuah menara. Jadi jika sebarang operasi aritmatika dilaksanakan pada salah satu sisi persamaan tersebut, operasi yang sama haruslah dilakukan pada sisi lainnya untuk mempermudahkan kesetimbangan. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Iksan telah membacakan pemaparan materi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Salsabila. Kepada Rani Salsabila dipersilahkan. Oke, baiklah. Sebelumnya saya akan membacakan contoh nomor 1. Transposkanlah rumus A sama dengan 2A dikurang S per R2 agar A menjadi subjek di kanan. Oleh sebab itu, pertama-tama kalikanlah kedua sisi dengan R. AR2 sama dengan 2A dikurang X. B. Kita sekarang dapat mengalihkan suku-suku di dalam tanda kurung. A2 sama dengan 2AT dikurang 2S. Sekarang kita pisahkan suku-suku yang mengandung A dengan menambahkan 2X pada setiap sisi. AT2 ditambah 2X sama dengan 2AT. D. 2R bagi setiap sisi dengan 2R. A2 ditambah 2X dikurang 2T sama dengan A.
Akhirnya tuliskan rumus hasil dengan subjek baru pada sisi kiri, yaitu A sama dengan AT2 ditambah 2X dikurang 2R. Gunakan dan gabungkan dengan langkah-langkah berikut. Contoh 2. Transposkanlah rumus D sama dengan 2X H buka kurung 2R dikurang H tutup kurung agar T menjadi subjek. Yang A, pertama-tama kita bagi kedua A dengan X. D per 2 sama dengan H buka kurung 2R dikurang H tutup kurung. B, untuk mengeluarkan pernyataan di dalam tanda kurung, kita kuadratkan kedua sisi. Jadi D2 dikurang D2 per 4 sama dengan H2R dikurang HX. C. Sekarang pertanyaan dalam kurung dikalikan dengan A. Oleh sebab itu kita bagi kedua sisi dengan H. Jadi A dikurang 4 dikurang AH sama dengan 2X dikurang B. D. Selanjutnya kita untuk menghasilkan buka kurung 1,03 per 6,28 tutup kurung kuadrat 2 sama dengan 1 per 9,81 dan sekarang kalikan kedua sisi dengan 9,81 untuk menghasilkan 9,81 buka kurung 1,03 per 6,28 pangkat 2 sama dengan I sama dengan 0,264 hingga 3 angka signifikan. Sehingga jika I sama dengan NE per R ditambah NR dan N sama dengan 6, E201, R 12 dan I 0,98 untuk yang berkomponen tersebut. R sama dengan 0,051 karena diketahui bahasa 0,98 sama dengan 6 dikali 2,01 per 12 tambah 6X. Mendapatkan hasil 12,06, 12 ditambah N. Kebalikan dari setiap sisi bahwa 1,098 sama dengan 12 ditambah 6R per 12,06 dan oleh karena itu 12,06 per 098 sama dengan 12 ditambah Fx dan mengalihkan kedua sisi 12,0,6 per 098 dikurang 12 sama dengan 6R dan membagi kedua sisi dengan 6 menghasilkan 1 per 6 buka kurung 12,06 per 098 dikurang 12 tutup kurung sama dengan R menghasilkan R 0,51 sampai 2 angka signifikan. Dengan proses inklusif aritmatika ini variabel independen R dalam persamaan aslinya telah ditranspos menjadi variabel dependen pada persamaan sehingga nilainya dapat dicari. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Rani Salsabila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ramadan Siregar. Kepada Muhammad Ramadan Siregar dipersilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya itu proses penentuan nilai. Proses penentuan nilai. Penentuan nilai. Aku. Nah, dikit weh. Dengan dia apa dengan aku? Hah? Dengan aku? Hah? Dengan. Apa aku? Dikit weh. Halaman 22 proses penentuan nilai. Nah, ini
Oke, kepada Muhammad Ramadan Siregar dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan proses penentuan nilai. Suatu penentuan merupakan suatu proses yang mampu menerima input, memproses input tersebut dan menghasilkan input. Input, proses dan output. Kita dapat menggunakan gagasan sistem ini untuk mendeskripsikan cara kita menentukan nilai suatu pernyataan aljabar. Sebagai contoh, diketahui pernyataan 3x min 4. Kita menentukan dengan mengalikan 5 dengan 3 dan kemudian menggunakan memperoleh nilai 11. Kita memproses input 5 untuk menghasilkan input. Jika kita menggunakan huruf 1 untuk memandangkan input dan huruf untuk menandakan proses, kita menyatakan outputnya sebagai X. Dengan kata lain, Itu V untuk yang rumusnya itu gimana? F yang X itu dinyatakan sebagai input dan F itu dinyatakan sebagai proses. F X sama dengan output. Jadi jika kita menggunakan huruf X untuk menandakan input dan proses, kita menyatakan output sebagai Fx. F dalam kurung X. Dengan kata lain, F yang bekerja pada X, di mana proses F yang direpresentasikan oleh kontak dalam diagram di atas ialah kalikan X dengan 3 dan kemudian kurangi dengan 4. Oke, untuk contoh ya, untuk F dalam kurung X sama dengan 3X kurang 4, maka F5 sama dengan 15/4 sama dengan 11. Dengan cara ini, nilai-nilai kedua variabel yang koresponden dapat dicatat. Lanjut. Ya, dan tulisannya. Itu saja. Itu kan ada soal, nanti kalau kita lanjutkan ke soal, kalau tidak ada yang tidak paham boleh ditanyakan untuk soalnya, untuk deskripsi, untuk pemaparan materi dan diskusi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman. Kami wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk soal ada yang bingung, kita bisa lanjut di grup karena kita langsung mengisi soal. Itu saja, cukup. Terima kasih penjelasannya, Amin.